Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari Jumat Agung, baik itu Katolik dan juga Ortodoks. Dia, Yesus, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia yang tidak melanggar hukum, tapi dia ditangkap, dia dicaci maki, dia diadili, dia aniaya dengan begitu kejamnya, dia disalibkan. Bagi dunia ini, salib adalah tanda kekalahan dan memalukan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah tanda kemenangan kita yang sesungguhnya, yaitu kemenangan atas dosa. Peringatan Jumat Agung dimulai dengan Kamis Putih, di mana Yesus bersama dengan para muridnya melakukan perjamuan Paskah dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia adalah guru dan Tuhan, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya adalah teladan bagi kita semuanya. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan di dalam peristiwa ini juga, Yesus mengingatkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan juga Yudas akan mengkhianati Yesus. Setelah perjamuan Paskah selesai, Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke Taman Getsemane yang terletak di kaki Bukit Zaitun. Dia berdoa di sana dan penderitaannya dimulai di sana. Dia sangat ketakutan sampai dia harus berdoa mengulang 3 kali. Dan di dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan berbicara tentang penderitaan yang begitu hebat yang akan dialami oleh Yesus di atas kayu salib, dengan menanggung dosa semua umat manusia. Ia membayangkan kengerian itu, sehingga dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Dia sangat ketakutan, hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang meneteskan di tanah. Kejadian ini hanya dialami 1000 dibanding 1 orang, bahkan mungkin lebih dari itu. Seseorang yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, stres yang begitu berat, dia mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Yesus. Pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar, bercampur dengan keringat melalui pori-pori. Yesus mengalami kejadian itu karena dia membayangkan kengerian di atas kayu salib dengan cara menanggung dosa semua umat manusia. Setelah itu dia ditangkap, kemudian diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia dihukum mati, dia dianiaya dengan begitu hebatnya. Dia dicaci maki, dia diludahi, dia dicambuk dengan flagrum. Flagrum itu kalau kita melihat film The Passion of the Christ, ada tongkat panjangnya 0,5 meter dan kemudian ada rumbai-rumbai dari kulit binatang. Dan di ujungnya ini ada besi-besi yang tajam. Bisa berbentuk duri, bisa berbentuk seperti kail, bisa berbentuk seperti pisau. Dan ini sangat tajam sekali. Apabila itu dicambukkan ke tubuh, maka itu akan menancap dengan dalam. Dan kalau ditarik, maka flagrum akan merobek-robek tubuh orang itu. Ketika saya mendengar kesaksian dari Jim Caviezel, seseorang yang memerankan peran sebagai Tuhan Yesus di film The Passion of the Christ, ketika adegan cambuk dengan flagrum, dia dilapisi dadanya dan punggungnya dengan papan setebal 3 cm. Tapi ada kesalahan yang dilakukan oleh prajurit yang mencambuk dia. Dan itu tidak tepat di dada ataupun punggungnya, melainkan di celah-celahnya. Dan seketika itu juga,
Jim Caviezel pingsan. Saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan Yesus pada waktu itu. Yang menerima itu berkali-kali. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, wajahnya pun hancur tidak dapat dikenali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia dalam keadaan yang seperti itu, dia harus memikul salibnya sendiri, salib yang besar dan kasar, ke bukit Golgota. Dan itu sangat jauh. Bisa dibayangkan bagaimana Yesus pada waktu itu dengan kehabisan darah, tidak makan, tidak minum, harus menanggung beban yang sangat berat. Kayu yang kasar itu bisa saja mengoyak lagi luka-luka yang sudah ada itu. Sangat menyakitkan. Dan setelah sampai di bukit Golgota, dia disalib. Salib itu sudah ada lubang di kanan dan juga di kiri. Jadi kalau yang kanan dipaku terlebih dahulu, maka yang kiri untuk sampai ke lubang yang satunya harus ditarik dengan tali. Dan itu bisa melepas semua sendi. Bisa dilihat di filmnya The Passion of the Christ. Bagaimana penderitaan Yesus yang luar biasa itu dia alami di atas kayu salib. Dan sebelum dia meninggal, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus sedang ketakutan dan tidak mau mati di atas kayu salib. Tidak tahukah saudara? Ketika Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani di atas kayu salib, dia tidak hanya sedang berbicara kepada Bapaknya, kenapa Bapaknya meninggalkan dia pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, Allah berpaling sejenak dari Yesus karena Yesus dalam keadaan menanggung dosa manusia. Kembali ke Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Yesus berkata demikian? Ternyata Yesus sedang bermazmur di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani adalah syair dari nyanyian rusa betina di kala fajar yang dia kutip dari Mazmur 22 ayat 1. Meskipun Yesus sedang menderita, meskipun Yesus sedang menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib, tapi dia masih bisa menghibur ibunya, perempuan-perempuan yang ada di dekatnya, bahkan semua orang yang percaya kepada dia yang menyaksikan peristiwa itu. Yesus sedang menguatkan orang-orang itu di atas kayu salib. Dan sebelum dia meninggal, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan dibarengi dengan peristiwa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Yesus mati. Ya, Yesus mati. Untuk membuktikan bahwa Yesus mati, tentara itu harus menumpak lambungnya sehingga lambungnya keluar darah dan air. Ketika seseorang ditumbak atau ditusuk lambungnya dan keluar darah dan air, dalam ilmu medis ini berarti orang itu jantungnya pecah. Yesus mengalami penganiayaan luar biasa sehingga jantungnya pecah. Dan seseorang apabila jantungnya pecah, maka dia akan mati. Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Dia mati. Kematiannya menghidupkan kita. Itu adalah kematian yang menghidupkan. Dia mati supaya kita hidup. Hidup dengan berkelimpahan dan hidup kekal bersama Dia di surga nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Dari 7 miliar manusia yang hidup di muka bumi ini. Kenapa kita, orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi percaya kepada Dia dan diselamatkan? Jadi sekali lagi, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan oleh Dia. Dan dengan cuma-cuma,
Sekali lagi, keselamatan itu diberikan oleh Yesus kepada kita cuma-cuma. Jadi sebenarnya kita bukanlah orang yang layak menerima itu, tapi kita dilayakkan untuk menerima anugerah yang besar itu. Yesus mati supaya kita bisa hidup. Selamat memperingati Jumat Agung dan menyambut Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.